Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini dan ketemu lagi dengan saya di sini ya di channel ini dan kita di sini dalam video ini insya Allah akan melanjutkan ya membahas tentang soal paket 2 tryout UTBK SNBT ya untuk materi penalaran matematika. Nah, di sini sudah ada 20 soal ya teman-teman. Ada 20 soal yang insya Allah kita akan bahas semuanya di beberapa video ke depan. Dan bagaimana keseruannya? Kita akan mulai ya saja langsung ke soal yang nomor 1. Oke, soal nomor 1 teman-teman ya. Di sini ada ilustrasi ya, ilustrasi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Oke. Sebuah gedung dengan luas lantainya 216 meter persegi dan tingginya 4 meter. Oke, di sini kita gambar langsung ya teman-teman ya. Kita gambar di sini gedung, lantai. Lantai berarti kira-kira gambarnya gini lah ya, dimiring-miringin. Oke, set. Nah, ini luasnya 216 meter persegi dan tingginya tadi ada tinggi sini ya, yaitu 4 meter teman-teman ya. 4 meter. Nah, ini semuanya 4 meter ya. Set. Set, set ya 4 meter. Ya. Kemudian memiliki 4 dinding yang dipasangi panel kayu berukuran 75 cm kali 400 cm. Oke, jadi keempat dinding ini dipasangi panel kayu teman-teman ya. Ini kalau panel kayu berarti kemungkinan ya. Sebetulnya ada dua kemungkinan, bisa jadi kayunya itu ukuran berdiri gini ya, atau bisa jadi kayunya itu panelnya itu tidur teman-teman ya. Nah, tapi di sini ada keterangan bahwa tanpa ada panel kayu yang dipotong. Nah, berarti kan kalau misalkan ukurannya 75 kali 400, yang mana kalau misalkan posisi tidur itu kan nggak mungkin ya. Di sini kalau misalkan kita anggaplah ini 4 meter itu berapa sih? 4 meter itu 400 ya? 400 cm, berarti kan udah pas nih 400 kali 75 gitu kalau berdiri. Tapi kalau tidur berarti kan 75-nya yang ini dan yang ininya 400 atau 4 meter tadi ya. Dan ini otomatis nggak apa namanya akan terpotong teman-teman ya, karena kita nggak tahu juga panjangnya berapa gitu kan. Nah, tapi kalau tinggi udah jelas 4 meter ya tinggi tiangnya, sehingga di sini bawahnya itu 75 cm. Jadi kemungkinannya ya kita sepakati ini adalah yang posisi yang ini teman-teman ya. Oke, ya ini mulai ya. 75 kali 40-nya, 75 kali 400-nya itu adalah yang tegak atau yang berdiri. Oke, berarti ini semuanya nih kelipatan, apa namanya, ukurannya adalah 4 meter atau 400 cm kali 75 cm. Di seluruh, apa namanya, dinding-dinding ini. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaannya di sini adalah manakah ukuran lantai berikut yang mungkin? Nah, ukuran lantai. Nah, ukuran lantai tadi kan ukuran luasnya ini adalah 216 meter persegi, teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui ukuran lantai gedung yang mungkin ya, sebetulnya kan kita tinggal lihat aja nih dari ukuran-ukuran ini mana yang menghasilkan luas yaitu 216 meter persegi teman-teman ya. Karena kan 216 ini kan diperoleh dari hasil kali antara panjang dan lebar gitu kan. Nah, ini kan ukuran panjang dan lebar atau dibalik ya, lebar kali panjang sama aja. Sehingga nanti yang hasilnya 216. Dan kalau kita periksa satu-satu di sini, kalau kita kalikan yang pertama misalkan ya 4 kali 5 4 ini 216 ya meter persegi gitu kan. Kemudian yang keduanya 6 kali 3 6 ini juga 216 teman-teman ya. Kemudian yang pernyataan ketiga juga ini 216 teman-teman. Dan yang keempat ini juga hasilnya 216. Nah, ini kita udah hitung tadi ya teman-teman. Hasilnya sama semua. Jadi ini semuanya memenuhi teman-teman ya. Tapi ada tambahan syarat bahwa tadi kan di sini panel yang kita pasang itu ya ukurannya ukuran apa namanya lebar ininya itu adalah 75 cm kan. Nah, berarti kalau misalkan ukuran yang mungkin dengan kondisi tidak boleh ada panel yang terpotong, berarti kan si apa namanya jumlah papan ini harus menutupi pas gitu kan di panjang maupun lebarnya.
Sehingga panjang dan lebarnya bisa kita katakan itu adalah merupakan kelipatan dari 75, teman-teman ya. Kelipatan 75 yang ukuran panjang maupun lebar. Nah, di sini yang mungkin sekarang kita cek satu-satu ya dari 1 sampai 4 ini. Kalau yang apa namanya? Ukurannya merupakan kelipatan 75 untuk panjang maupun lebarnya itu yang mana? Yang memenuhi keduanya. Nah, berarti kan tinggal kita cek nih, kalau kelipatan 75 itu kan agak susah ya teman-teman ya. Kita bisa, misalkan kalikan 2 ini kan 150. Nah, berarti kan 150 atau kalikan 2 lagi berarti 300. Nah, kalau kelipatan 300 cm itu berarti otomatis dia merupakan ukuran yang mungkin gitu ya, berarti kan ya. Oke, sekarang kita cek nih berarti kalau yang, nah ini ada 4 ya, ini 4 meter teman-teman, 400 cm. Ini kan bukan kelipatan 3 ya. Nah, kalau misalkan kita bagi 75 juga ini nggak habis teman-teman ya. Jadi ini nggak mungkin nih, yang A itu nggak mungkin. Kalau nggak mungkin coret ya. Set. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ini kelipatan 3, 6-nya. 36 juga kelipatan 3, berarti ini pasti ini ya teman-teman, pasti memenuhi ya. Bisa dicek, ini keduanya juga pasti kalau memenuhi 300 berarti memenuhi 75 juga. Yang pertama kan tadi nggak memenuhi ya, bukan kelipatan 3 dan setelah dibagi ini dengan 75 juga nggak memenuhi. Oke, kemudian yang ketiga 8 dan 27 ini kelipatan, nah ini bukan kelipatan 3 teman-teman ya, 8 itu kan nggak bisa dibagi 3. Kalau misalkan dibagi 75 juga ini 800 bagi 75 itu juga nggak habis teman-teman ya. Bersisa. Jadi ini nggak mungkin. Nah, yang keempat 12 kali 18, nah 12-nya memenuhi, 18-nya juga memenuhi. Dua-duanya kelipatan 3 ya. Berarti ini betul ya. Sehingga yang mungkin adalah 2 dan 4 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 2. Untuk soal nomor 2 ya, di sini kita punya harga sebuah panel kayu itu Rp100.000, maka biaya minimum yang mungkin ya untuk memasang panel pada keempat dinding tersebut. Oke. Di sini kita gambar ulang ya, ada namanya apa? Alas gedungnya di sini berukuran ya alas gedung dulu ya. Kemudian di sini ada dindingnya, dindingnya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini tadi pertanyaan apa? Biaya minimum. Oke, untuk mengetahui biaya minimum kita harus tahu dulu nih berapa banyak panel yang terpasang gitu kan ya di sekeliling apa namanya? Gedung ini kan gitu ya. Semua nih di sekelilingnya, keempat dinding ini. Nah, tadi kan di soal sebelumnya itu kita punya dua kemungkinan ukuran teman-teman ya. Ada 6 kali 36, ada 12 kali 18 meter. Nah, dari dua kemungkinan ukuran ini, kita cari mana yang menghasilkan panel paling sedikit. Kalau misalkan kita ingin tahu jumlah panel, berarti kan kita akan menghitung keliling dinding ini teman-teman ya. Keliling alas ini kan, keliling alas dinding gedung. Berarti kan kalau misalkan 6 kali 36, kalau kita cari kelilingnya, berarti kan berapa nih? 42 kali 2, 84 ya. Kelilingnya 84. Nah, sedangkan yang ini, yang 12 kali 18, itu berarti 24 tambah 36. 40 teman-teman ya. 24 tambah 36, 60 afwan ya. Mohon maaf, 60 meter ya kelilingnya. Nah, berarti di antara dua kemungkinan ini, keliling yang paling kecil adalah yang ukuran 12 meter kali 18 meter. Nah, berarti kita fokus ke ukuran ini teman-teman ya. Jadi yang 60 meter ini, kita tinggal bagi dengan tadi ukuran bawah ini, yang panel kayunya 75 cm kan. Berarti kita hitung di sini 60 meter atau 6.000 ya. 6.000 cm dibagi ya, satu keliling ini kan dibagi 75 berarti kan ya, 75 cm. Oke. Nah, sehingga di jawabannya adalah 6322 kali 4, 8 ya. 80 teman-teman ya. 80 ya, 80 panel ya, berarti kan. Nah, ini adalah 80 panel totalnya. Nah, 80 panel, satu panelnya 100.000. Berarti kan tinggal dikalikan 100.000 teman-teman ya. Untuk harga total kebutuhan minimal gitu kan. Sehingga hasilnya adalah 8 juta rupiah teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lanjut nomor 3.
Oke, untuk soal nomor 3 di sini ada ilustrasi untuk dua soal teman-teman ya. Untuk nomor 3 dan 4. Sebuah gedung dengan luas lantai 216 meter persegi dan tinggi 4 meter memiliki 4 dinding yang dipasangi panel kayu berukuran 75 cm kali 400 cm. Ini sekilas mirip dengan soal yang tadi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat aja. Tanpa ada panel kayu yang dipotong. Kemudian pintu depan gedung terdiri dari dua panel kayu. Nah, pintu tersebut ditempeli stiker berwarna abu-abu dan putih yang masing-masing berukuran 25 kali 25. Oh, ini berarti yang ini abu-abu dan putih ya teman-teman. Ini abu-abunya kayaknya yang putih. Kemudian dengan pola seperti pada gambar. Ya, pertanyaannya adalah banyaknya stiker berwarna putih yang tertempel. Stiker yang putih berarti yang ininya teman-teman. Ini ada berapa banyak nih? Oke, kita fokus ke panel dulu teman-teman ya. Panel, tadi itu panelnya ada ya seperti ini misalnya kita gambar ya. Ini satu panel teman-teman ya. Satu panel ini ukurannya 75 kali 400 ya. Ini 75 ya. Kalau misalkan kita bagi langsung ini berarti 25 ya. Ini udah pas nih. 25. Nah, ininya 400 teman-teman ya. 400 cm. Berarti gambar ini tuh udah sesuai teman-teman ya. Udah pas di sini ada 3 kotak-kotak gitu ya. Ini sampai ke atas nih. Nah, ini terus gitu ya. Nah, yang ini warna abu-abu, warna abu-abu, sedangkan yang kanan kirinya warna putih. Oke, kemudian tadi ada, nah pintu ini terdiri dari dua panel kayu. Nah, iya, pintu ini terdiri dari dua panel kayu. Berarti kan kalau misalkan ini satu panel, berarti dua panel itu ya dua kalinya teman-teman ya. Ini kita lipat gandakan set gitu ya. Atau sebenarnya nanti tinggal dikali dua aja sebetulnya sama aja ya. Oke, ini kita gambar aja nggak apa-apa. Terlanjur kita gambar set gitu. Ini warna abu-abu. Nah, ini ukurnya sama 25, 25, 25. Nah, kembali ke pertanyaan. Nah, tadi kan ini 400 ya, 400 cm. Nah, berarti untuk mengetahui jumlah kotak-kotak yang warna putih ini, ya, kita harus tahu panjang deh. Kita harus tahu berapa banyak kotak-kotak ini yang memanjang ke atas teman-teman ya. Yang memanjang ke atas ini ada berapa banyak. Berarti kan yang 400 ini kita bagi dulu nih. 400 cm kita bagi dengan 25 teman-teman ya. Kenapa 25? Karena ukuran segini itu 25 nih, sama 25 kali 25 kan tadi ya. 25 kali 25 berarti ini 25 juga. Berarti 400 bagi 25 itu nanti adalah jumlah kotaknya teman-teman ya. Oke, berarti ini 400 bagi 25 berapa nih? 104 berapa? 16 ya nih. 16 kotak ya. 16 kotak putih. Nah, ini yang satu kolom teman-teman ya. Satu kolomnya itu ada 16. Nah, di sini karena ada kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4 kolom. Berarti 4 kali 16 teman-teman ya. Berarti 16 ini kita kalikan 4 kolom. Ya, soal nomor 4 di sini, jika harga stiker abu-abu adalah 3.000 dan stiker putih adalah 2.500, maka harga semua stiker yang terpasang di pintu adalah 3.000. Oke. Nah, tadi di soal yang nomor 3 teman-teman, kalau kita lihat di sini kan yang 64 kotak ini kan yang berwarna putih ya teman-teman ya. Ini yang warna putih. Yang abu-abunya itu kalau dihitung, ini kan ada satu kolom itu kan tadi ada 16 ya. 16 kotak ya kan. Satu kolom warna abu ya. Nah, jumlah kolomnya itu karena abu-abu itu cuma ada 2 di sini ya. Berarti kan kita kalikan 2 aja teman-teman ya. Kita kalikan 2 kolom untuk yang abu-abu. Sehingga 16 kali 2 itu adalah 32 kotak ya yang berwarna abu-abu. Nah, dari jumlah total 2 kotak 2 warna ini berarti 64 kotak putih dan 32 kotak abu-abu. Kita kalikan sesuai dengan harga stikernya teman-teman ya. Untuk yang stiker abu-abu 3.000 dan yang putihnya ada 2.500. Oke, kita langsung kalikan aja nih. Berarti yang putih ya, yang putih itu ada 64 dikalikan. Nah, harga yang putih tadi ingat ya 2.500 ya teman-teman. Hati-hati ini ditukar nih, ada jebakan Batman sini nih. Kadang-kadang kita harus teliti ya.
Oke, 2.500 bagian 4 berarti berapa nih? 10.000 kali 16 berarti 160.000 teman-teman ya. 160.000. Sedangkan yang warna abu itu ada 32 kotak dikali 3.000 teman-teman ya. Yang warna abu. Berarti hasilnya adalah 96 teman-teman ya. 96.000. Nah, berarti tinggal kita jumlah ini. Di sini 000, di sini 6, di sini 5, di sini 1 teman-teman ya. Berarti totalnya adalah 256 teman-teman. Sorry, ini bukan 156. 256 ya, berarti totalnya ada 256.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke.